Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Untuk hari ini anak-anakku kita kedatangan kelas 3 ya, bergabung belajar di sini dikarenakan wali kelasnya berhalangan hadir. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa KM menyiapkan terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM kelas 4. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Atina ya Allah rahmatan kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan membacakan dulu ayat suci Al-Qur'annya ya. Diawali oleh kelas 3, boleh? Nggak apa-apa ya, dipimpin oleh adik kelasnya. Silakan. Aku untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Bagaimana kelas 4 juga kelas 3 mau menyanyikan lagu apa? Oke, sehati ya kelas 4 dan kelas 3 akan menyanyikan lagu wajib Halo Halo Bandung. Silakan boleh dipimpin oleh KM. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, ibu kota kenang-kenangan. Sudah lama mereka tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, marimu berebut kembali. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek dulu kehadiran siswa kelas 3. Siapa yang tidak hadir di kelas 3? Oke, ada 3 orang ya. Albi, Delkis, dan Kamila. Kenapa? Ada yang tahu? Sakit. Baik. Untuk kelas 4, siapa yang tidak tahu? Salma, Randy, dan Putri. Ada yang tahu kenapa alasannya? Sakit.
saya sudah mengerjakan apa yang sudah ditugaskan oleh ibu dan bapak guru. Sekarang saya meminta nilai. Nanti tertulis di buku tulis kalian ada nilai harian, ya, ada nilai mingguannya. Kalau ada ulangan nanti muncul nilai ulangannya. Kalau kalian mengikuti PSKS ada dikasih lembar kerjanya, dikasih nilainya juga. Nah itu adalah bentuk hak, ya. Kalian mendapatkan nilai. Oke. Nah kalau hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Ibu tanya kembali, kewajiban itu apa? Silakan sekali lagi jawab. Oke, betul sekali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan hak, ya. Barulah kita boleh meminta haknya pada saat kita telah menunaikan tanggung jawab atau kewajiban. Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Anak-anak, berhubung sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, itu tandanya berarti kalian mengerti, ya. Kalian paham dengan materi yang sudah ibu paparkan. Sekarang giliran kalian mendapatkan LKPD atau tugas kelompok, ya. Dibentuk kelompoknya berarti, oke, ya, sudah dibentuk. Nah, sekarang LKPD-nya ibu berikan, perhatikan dulu ke depan cara mengisinya seperti apa. Nanti kalian mengisinya dengan cara apa? Sudah pendahuluan sama Sakila, sudah hafal. Ibu katanya membedakan hak dan kewajiban, betul ya? Kalian bedakan, kalian berikan centang pada sesuatu hal atau kegiatan yang menunjukkan itu hak. Dan kalian cantumkan pula centang atau checklist pada kegiatan atau hal yang merupakan suatu kewajiban. Bentuknya tabel, nanti bisa diisi bersama-sama dengan kelompoknya, ya. Kalau ada yang tidak paham dan mau ditanyakan, boleh silakan bertanya. Tapi sebelumnya kalian bisa memecahkan soal bersama dulu dengan rekan kelompoknya. Ibu bagikan, ya. Ditulis nama dan kelasnya. Silakan siapkan alat tulis kalian. Nanti kalian bedakan mana kegiatan yang merupakan hak, ya, dan mana kegiatan yang merupakan kewajiban. Diberikan centang saja, ya. Oke, anak-anak kelas 3 sudah selesai membacanya? Sudah. Sekarang kita lanjutkan materinya, ya. Kalian pahami baik-baik dari penjelasan yang akan kita sampaikan. Ada dua cara, ya, menyampaikan informasi. Bisa secara lisan maupun tulisan. Apa yang dimaksud dengan informasi yang berbentuk teks tertulis? Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang sudah pernah tahu tentang pelajaran ini? Ini pelajaran minggu kemarin, ya. Nah, kita hanya mengulang saja. Kalau teks tertulis itu adalah apa yang kalian baca. Misalkan dengan menggunakan media pembelajaran apa ini namanya? Buku. Atau kalian mempunyai koran, ayahnya berlangganan koran setiap hari. Nah, itu adalah teks tertulis. Kalian bisa mendapatkan informasi itu dari bentuk yang ditulis pada koran. Apalagi coba teks tertulis. Buku cerita yang ada di perpustakaan kita. Kalian datang ke perpustakaan, Bu, saya mau mencari buku dongeng, ya. Kalian ingin mencari apa yang mau? Bu, yang namanya Fabel itu yang mana? Oh, ini dia. Buku yang pemerannya adalah hewan. Ya. Tentang apa misalkan? Ibu, aku ingin tahu tentang si kura-kura dan si monyet. Kejadiannya tentang apa? Kegiatannya tentang apa? Kalian bisa mendapatkan informasi tersebut dari mana? Dari buku cerita atau buku dongeng yang kalian baca. Nah, itu adalah salah satu bentuk informasi dari teks tertulis.
informasi teks tertulis dan teks lisan. Kalian mendengarkan. Nah, itu adalah proses kalian mendapatkan informasi dengan cara mendengar. Apalagi kegiatan lainnya, coba. Kalau kalian mendengarkan, lalu kalian mendapatkan informasi. Dari apa? Dari berita. Pembawa acara dalam suatu berita akan membawakan materi yang sedang hangat, ya, atau kabar atau berita yang sekarang sedang tren. Nah, kalian dengarkan baik-baik. Informasinya apa? Bu, saya dapat informasi ternyata Bapak Prabowo terpilih menjadi presiden dan Mas Gibran terpilih menjadi wakil presiden. Itu berita bukan? Berita itu adalah informasi yang kalian dapatkan dengan cara mendengar. Mendengar dari mana? Dari stasiun TV, Bu. Dari berita, Bu. Nah, ya. Kalian sekarang bisa membedakan mana yang namanya informasi tertulis dan informasi yang lisan, ya, yang didengar. Kalau tertulis berarti yang kalian lihat atau yang kalian baca. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian sudah memahami, ya, apa yang dimaksud dengan informasi tertulis dan apa yang dimaksud dengan informasi berbentuk lisan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Dibentuk 2 kelompok saja. Dua kelompok nanti, yang ini berat, bukan ada kesana. Bakunya bukan ada kesana. Kelompok ini, Nafra, silahkan. Nah, betul. Ya. Sekarang silahkan mulai dikerjakan bersama dengan kelompok. Jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan kepada Ibu. Tetapi sebelumnya, kalian berusaha mengerjakan soal sendiri dulu dan dipecahkan secara bersama-sama. Boleh berbalik kursinya, Suci. Diisi dulu namanya di kelasnya. Anak-anak, kelas 3 bagaimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sekarang kita bergiliran, ya, untuk mendengarkan
bertanya tentang siapa yang lebih cepat. Kelinci merasa sombong karena bisa berlari sangat cepat. Dia menantang kura-kura untuk lomba lari. Saat lomba dimulai, kelinci langsung berlari kencang karena merasa jauh di depan. Kelinci berhenti di bawah pohon untuk minum siang. Sementara ibunya kura-kura berjalan pelan tapi bisa berhenti. Ketika kelinci terbangun, dia melihat kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kelinci berlari secepat mungkin tetapi akhirnya kura-kura menang. Kelinci menantang kura-kura untuk lomba renang. Salah. 2. Kura-kura berjalan cepat sekali saat lomba. Salah. Kelinci ikut di bawah pohon karena merasa sudah menang. Saat kelinci terbangun, kura-kura masih jauh dari rezeki untuk kura-kura menang lomba dari melawan kelinci. Benar, kelinci tidak pernah beristirahat selama lomba lari. Salah. Kura-kura tidak menyerah meskipun berjalan cukup pelan. Benar, kelinci merasa sombong karena bisa berlari cepat. Kura-kura berhenti di tengah jalan untuk makan siang. Salah. Cerita ini mengajarkan bahwa kita harus selalu berusaha dan tidak sombong. Benar. Oke, untuk kelompok sofa ya, menjelaskan tentang informasi tertulis ya. Kelompok sofa bisa menjawab LKPD-nya berdasarkan apa yang sudah dibaca. Ceritanya tentang si kelinci dan kura-kura. Nah, sebaliknya kalian yang sedang mendengarkan kelompok sofa sedang menyampaikan materi di depan, itu adalah informasi yang kalian dengar secara tidak tertulis ya, karena kalian tidak membaca atau melihat si bacaan, melainkan kalian mendengarnya ya. Nah, apa yang disampaikan oleh kalian nanti, misalkan kalian memahami bahwa bacaan si kelinci dan kura-kura itu adalah tentang persahabatan, kalian bisa menyampaikan hal tersebut berbentuk lisan ya. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai ya. Kalian kelas 3 dan kelas 4 yang ada di dalam satu ruangan ini alhamdulillah bisa belajar dengan kondusif, dengan tertib, aman dan lancar. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kesempatan lain ya.